Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya David Armandani dengan NIM F1E1200008 dari ruang R01. Di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait tugas penambangan data dan intelijensi bisnis yang mana terkait review jurnal tentang ID3 dan Association Rules. Di sini untuk dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Pak Pradita Eko Prasetyo Utomo SPDM CS. Di sini nanti akan saya buatkan link video presentasi saya ini dan akan saya sematkan di sini nantinya. Baiklah, langsung saja untuk review jurnal. Di sini saya mengambil sebuah artikel di mana yang berjudul tentang text meaning menggunakan generate association rule with weight Gaur algorithm untuk analisis teks web crawler. Nah, untuk jurnal ini sendiri yaitu jurnal internasional, yaitu Information System Journal. Nah, di sini juga saya buatkan link untuk mendownload jurnal tersebut. Kemudian tahun jurnal ini yaitu pada 2019, kemudian untuk penulisnya Zulkifli Arsyad. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang jurnal yang saya ambil ini, yang mana pada kali ini saya akan menjelaskannya secara singkat. Untuk yang pertama yaitu studi kasus. Nah, untuk text meaning merupakan teknik untuk menganalisa sejumlah besar teks bahasa alami dan mendeteksi pola leksikal untuk mengekstrak informasi yang guna. Text meaning ini digunakan untuk menemukan informasi yang menarik dari basis data yang sangat besar. Ataupun misalnya R dan Vijayarani ini maksudnya dari R dan Vita Jayani 2016. Secara konsepnya, text meaning merupakan teknik yang digunakan untuk menangani permasalahan klasifikasi klaster, ekstraksi informasi, dan pencari informasi yaitu dari R. Talib 2016. Text meaning secara luas digunakan untuk menemukan pola yang tersembunyi dan informasi dalam sejumlah besar teks semi serta tidak terstruktur, yaitu dari Naitani 2016. Text meaning atau penemuan pengetahuan merupakan proses dari data meaning yang secara luas digunakan untuk menemukan pola yang tersembunyi dari informasi dalam sejumlah besar teks tidak terstruktur, yaitu dari Naitani 2016. Text meaning mengekstrak pola yang menarik untuk mengeksplorasi pengetahuan dari sumber data seksual. Sumber yang menjadi kajian peneliti ini bersumber dari web yang menghasilkan banyak sekali konten tekstual yang beraneka ragam strukturnya. Dari R. Talib 2016, text meaning merupakan pendekatan multidisiplin atau pendekatan yang berdasarkan pada pencarian informasi, data meaning, machine learning, statistik, dan komputasi linguistik dari R. Talib 2016.
Kemudian ada metodologi. Untuk metodologi, di sini web crawler ini juga dikenal sebagai robot web atau spider. Adalah sebuah program untuk mendownload halaman web, melakukan download halaman yang sesuai, ekstrak semua URL yang terkandung di dalamnya, dan menambahkan setiap URL yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, web crawler ini mencoba untuk mencari atau mengambil halaman web yang relevan dengan domain yang spesifik. Nah, untuk gambaran dari arsitektur web crawler ini dapat dilihat di sini ada seed URLs, kemudian URL GUI, kemudian diarahkan ke web page downloader. Ini harus menggunakan internet, kemudian diarahkan ke parser atau ekstraktor, kemudian diarahkan lagi ke relevan atau kalkulator. Nah, di sini ada topik specific weight table, kemudian diarahkan lagi ke topik filter. Nah, di sini untuk relevan diarahkan ke relevan page database. Nah, pada gambar di atas, web crawler fokus mengambil konten dari halaman yang relevan yang secara bersamaan melintasi sejumlah minimal dokumen atau list pencarian yang menginisialisasi proses crawling setiap URL yang didukung oleh web crawler ini. Mengidentifikasi hyperlink yang berbeda di halaman yang berbeda dari internet oleh parser dan generator yang disimpan dalam basis data mesin pencari oleh Kulkarni 2016. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada business understanding. Pada tahapan ini difokuskan pada memahami kebutuhan dan tujuan peneliti dari sudut pandang eh, bisnis. Pada pencarian di internet, pengguna perlu mencari atau tahu hubungan antara semua kata kunci yang ada di halaman halaman tersebut. Bagi pengguna membaca kumpulan dokumen dan mendapatkan beberapa pengetahuan memakan waktu yang kurang efektif. Kemudian ada data understanding. Sumber data berasal dari konten halaman web, dari hasil pencarian atau search engine Google, dari data dari konten halaman web tersebut yang berupa dokumen teks HTML akan dilakukan ekstraksi untuk mendapatkan konten artikel utama pada laman tersebut. Kemudian ada data preparation. Data dari internet perlu dilakukan pembersihan data dari konten yang tidak perlu secara otomatis. Nah, di sini dicantumkan gambar konten HTML, kemudian menggabungkan multiple data, memilih data, kemudian clean data, integrasi data, dan data training telah selesai. Selanjutnya saya singkatnya saja. Di sini di tabel 3 data halaman konten web, di sini
telah saya cantumkan beberapa halaman konten web eh, yang mana ini nantinya akan menjadikan sebuah contoh tentang web crawler ini. Eh, Terus selanjutnya yaitu tabel konten data training yang telah dibersihkan. Nah, di sini jika data sudah dibersihkan pada tahap ini tadi, maka di sini akan sudah saya masukkan data yang sudah dibersihkan. Nah, untuk selanjutnya ya ini ada terkait tabel pada poin kelima pada data yang sudah dibersihkan tadi, yaitu tabel tokenization. Di sini telah saya cantumkan tabel yang mana dari jurnal tersebut, yang mana di sini kita dapat melihat perbedaannya. Di sini ada garis-garis seperti garis pembatas setiap kata. Nah, kemudian yang keenam yaitu ada filtration of keyboard. Nah, di sini juga telah uh, dicantumkan tabel yang mana setelah teks tersebut dibagi menjadi kata per kata, selanjutnya kata mengandung unsur stop words dihapus. Nah, di sini sudah banyak pengurangan kata. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu word stemming. Pada tahapan ini, berdasarkan kajian teori mengenai processing word stemming, peneliti memfasilitasi pengguna kata bahasa Inggris dan Indonesia pada teks. Hasil pencarian stemming menghilangkan prefix pada kata hasil pencarian berikut word stemming untuk data dari laman http wikipedia.org wiki data mining yang telah melewati proses filtration. Kemudian di sini untuk tabelnya juga telah dicantumkan. Kemudian selanjutnya itu ada indexing. Pada tahapan ini dilakukan skema pembobotan TF-IDF dengan menghitung beberapa banyak kata kunci yang muncul dalam laman web tersebut. Dari sampel laman yang ditentukan, maka koleksi dokumen atau C sama dengan 5. Jumlah kemunculan term pada dokumen TF. NT adalah menunjukkan jumlah istilah data konten NT. Tabel pembobotan laman web berdasarkan TF IDF dengan total kata-kata dengan total kata setiap dokumen pada simulasi analisis ini adalah 100 kata. Nah, di sini juga telah dicantumkan pada tabel yang mana nantinya dari URL yang sebanyak itu tadi maka akan menjadi sesingkat ini. Nah, di sini juga dicantumkan C per NT IDF log C per NT IDF plus 1. Nah, di sini juga telah dicantumkan. Selanjutnya text meaning discovery menggunakan algoritma GOR. Seperti pada pemaparan kajian pustaka mengenai algoritma a priori untuk menemukan kombinasi item berdasarkan barang,
yang dibeli oleh pelanggan. Dalam studi kasus ini, barang yang dibeli dianalogikan sebagai konten yang dicari pada halaman web. Nah, langsung saja untuk analisis algoritma GOR yaitu harus yang pertama satu menentukan nilai ambang batas atau bobot seperti tabel pembobot halaman web berdasarkan TF-IDF. Kemudian yang kedua ditentukan nilai ambang batas adalah 0,028. Kemudian yang ketiga menyusun konten URL berdasarkan nilai ambang batas bobot threshold. Kemudian yang keempat, generate association rule menggunakan algoritma a priori dan menggunakan minimum support dan confidence. Kemudian yang kelima yaitu proses generate association rule. Nah, di sini telah dicantumkan tabel juga yang mana di sini juga terdapat literasi-literasi. Nah, untuk yang pertama literasi ke-1 juga telah dicantumkan tabel di sini. Dapatkan ke item set dari support yang memenuhi minimum support, kemudian pilih ke item set sebagai pola frekuen tinggi, ditentukan minimum support adalah 1. Kemudian ada literasi kedua, berikut tabel pola frekuen tabel tinggi di atas, yang maksudnya di atas ini minimum support untuk 2 item set adalah F2. Kemudian untuk literasi ketiga di sini supportnya menjadi 40%. Kemudian untuk kesimpulan yaitu association rule menemukan pola asosiasi korelasi yang seiring terjadi di antara kumpulan item atau objek dalam database transaksi. Nah, database relasional dan repository informasi lainnya. Penentuan bobot threshold menggunakan similarity ini berdasarkan kesamaan istilah antara query dengan dokumen konten web Batchelor dan Jindal 2011. Nah, keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa area pencarian menjadi sangat kecil sehingga waktu tunggu pengguna untuk mendapatkan jawaban permintaan berkurang untuk sebagian besar dan diharapkan dapat mengurangi waktu pencarian informasi dalam memberikan rekomendasi hasil pencarian yang diinginkan berdasarkan pola asosiasi korelasi pencarian. Nah, dengan bobot threshold 0,028 pada simulasi mengeliminasi dokumen web yang berada pada bobot threshold kurang dari ataupun sama dari 0,028 sehingga proses melakukan generate association rule menjadi lebih ringan. Adapun sudut pandang konten yang dievaluasi melibatkan multi bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, hal tersebut menambah variatif konten informasi yang didapatkan. Adapun kekurangan dari algoritma ini adalah hasil input pada konten yang akan dievaluasi perlu dilengkapi dengan efisiensi akses data. Jika input data yang diberikan akan lebih dari 1000 core, maka mekanisme akses perlu dipertimbangkan. Nah, mekanisme akses saat ini adalah dengan memberi limit berdasarkan kelipatan tertentu, namun penulis perlu menyempurnakan kondisi ini agar dibuat lebih dinamis namun efisien sehingga baik dengan jumlah record kurang dari 100 atau
konten lebih dari 1.000 record memiliki load data yang stabil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada review jurnal kali ini pada mata kuliah penambangan data dan intelijensi bisnis. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.